Bencana takdir akan segera tiba, dan kamu masih bisa tertidur lelap. Guru, mengganggu mimpi orang bisa mengurangi keberuntungan loh. Aku memimpikannya lagi. Aku tidak tahu pria di dalam mimpi itu sebenarnya siapa. Kenapa aku selalu tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas? Murid kesayanganku, berkemaslah, saatnya turun gunung. Apa? Aku sudah boleh turun gunung. Sudah waktunya turun gunung untuk menemui anak muda keluarga Huo itu dan melewati rintangan bersama. Baiklah, aku mengerti. Aku pergi sekarang. Kembali ke sini, guru belum selesai bicara. Ini adalah foto anak muda bernama keluarga Huo itu. Di bawah gunung sana penuh dengan bahaya. Jika ada... Hei, kakak senior, kenapa kamu kemari? Anak ini benar-benar... Guru? Astaga. Ling Zhao, bukankah guru sudah memberitahumu? Jangan biarkan kamu bertingkah aneh seperti hantu untuk menakuti orang. Adik senior belum pernah turun gunung? Apa dia tidak akan ditindas? Adik senior itu ahli dalam ilmu kedokteran dan bela diri. Ditambah lagi ada perlindungan dari pemuda keluarga Huo itu. Kecuali jika dia bertemu ahli hebat seperti paman gurumu. Jika tidak, siapapun yang mencarinya, mereka sendirilah yang akan sial. Tuan Muda, grup perdagangan Gosheng mengajak Anda pukul 2 siang hari ini untuk menandatangani kontrak. Silakan Anda periksa. Presiden Huo, Perdana Menteri Negara D ingin mengunjungi langsung pabrik milik grup Huo. Dewan Direksi meminta pendapat Anda. Huo Tingchu, sekarang teknologi sudah sangat maju. Aku pasti akan menemukanmu. Presiden Huo, saya menerima kabar bahwa Taoyi Xuanqing telah turun gunung. Semua pihak kini telah bergerak. Terus selidiki, kita harus menemukan keberadaan Taoyi Xuanqing. Apakah penyakitku bisa disembuhkan? Semuanya tergantung padanya. Tuan Muda, sebaiknya minum obatnya dulu. Penyakitku ini sudah tidak ada obatnya. Tidak ada gunanya seberapa banyak pun aku meminumnya. Tuan Muda, adik Anda itu, Huo Ye selalu menginginkan grup Huo. Jika terjadi sesuatu pada Anda. Dia, keluarga Huo dan Jian memiliki kontrak pertunangan. Bahkan jika aku tiada, keluarga Huo tidak akan jatuh ke tangannya. Pertunangan? Berhentilah bermimpi. Jian Xiqiao, inikah hal yang ingin kamu katakan padaku? Huo Tingchu, hidupmu tinggal beberapa hari lagi. Meskipun keluarga kita memiliki ikatan pertunangan, kamu tidak bisa membiarkanku menikah padamu. Hanya untuk menderita sendiri, kan? Kakak? Lagi pula ini adalah pertunangan antara keluarga Huo dan Jian. Siapapun orangnya. Bukankah itu sama saja? Ini adalah kantor Presiden Huo. Kalian jangan keterlaluan. Saat majikan sedang bicara, bawahan sepertimu tidak punya hak untuk memotong. Kamu ini benar-benar keras kepala sekali ya. Lancang. Aku beritahu kamu, Huo Tingchu. Wanitamu, segalanya milikmu, termasuk seluruh keluarga Huo, semuanya akan jadi milikku. Huo Ye, sangat percaya diri. Apa tidak takut rencanamu gagal? Ini adalah perjanjian pengalihan saham grup Huo. Hari ini, kamu harus menandatanganinya, suka atau tidak, kamu tetap harus tanda tangan. Kamu, Urusanku? Bukanlah wewenang anak haram sepertimu untuk ikut campur. Huo Tingchu. Kakak Huo Ye, kenapa kamu marah-marah pada orang yang hampir tiada? Lagi pula pada akhirnya Huo Group tetap akan menjadi milikmu, kan? Huo Tingchu, setelah kamu tiada nanti, aku akan memotong tubuhmu berkeping-keping untuk makanan anjing liar. Termasuk juga dengan ibumu yang bernasib malang itu. Huo Ye, bahkan jika aku tiada, tidak ada tempat bagimu untuk bersikap lancang padaku. Jika kamu berani menyinggung ibuku lagi, aku akan menyeretmu ikut denganku. Pergi. Huo Tingchu, janganlah bersikap sok kuat lagi. Bahkan, tabib hebat Tuan Ling Che pun bilang, waktumu tidak lama lagi. Tanda tangani surat kesepakatannya. Mungkin dengan begitu,
kamu bisa bertahan hidup beberapa hari lagi. Tentu saja. Hal yang paling menyedihkan itu adalah ketika orangnya sudah tiada, tapi uangnya belum habis digunakan. Selama ada aku, dia tidak akan tiada. Siapa kamu? Istrinya. Oh, Huo Tingchu. Kamu mencoba main-main denganku? Paling tidak carilah yang lebih cantik. Mencari gadis desa seperti ini, benar-benar menjatuhkan harga diri. Hei, kenapa kamu memaki orang? Kamu ini siapa? Aku adalah nona besar keluarga Jian. Jian Xiqiao. Oh, jadi ternyata kamu adalah kakak perempuanku, ya? Kamu adalah Jian Zi, Ya benar. gadis dari desa terpencil. Berpasangan dengan pria lemah yang hampir tiada. Sungguh perpaduan yang sangat cocok. Jangan pernah berpikir, hanya karena keluarga Jian mengadopsimu. Kamu bisa menjadi kaya mendadak seperti ini. Jangan pikir aku tidak tahu. Selama ini kamu mengikuti seorang guru penipu di pedalaman. Berani sekali kamu menghina guruku. Coba saja katakan sekali lagi. Kakak Huoye. Dia berani memukulku. Cepat beri dia pelajaran. Benar-benar keterlaluan. Hanya gadis desa dari gunung. Berani memukul wanitaku? Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang takkan kamu lupakan. Hati-hati. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa dia tidak terluka sedikit pun? Kalian berdua, dengarkan aku baik-baik. Peraturan ini ditetapkan oleh leluhur. Jika kalian tidak senang, bisa pulang ke rumah dan mengadulah pada orang tua kalian. Jangan pernah mencoba untuk membuat masalah di hadapanku. Lepaskan. Demi mereka berdua, tidak ada gunanya terlibat masalah hukum. Masih belum mau pergi juga? Dasar gadis desa sialan. Tunggu pembalasanku. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Katakan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku sudah bilang tadi, aku kesini untuk menikah denganmu. Apa kita saling kenal? Kita memang tidak saling kenal sebelumnya, tapi guruku bilang, aku punya pertunangan denganmu, dan memintaku menemuimu untuk menikah. Pertunangan? Leontin Giok ini, kakek pernah bilang, orang yang datang dengan Leontin Giok ini di masa depan, bisa mengubah takdirku. Kamu juga sudah dengar tadi, bahwa waktuku tidak lama lagi. Jika kamu ingin mengandalkan keluarga Huo untuk mencari keuntungan, sebaiknya kamu buang jauh-jauh harapanmu itu. Tidak. Maksudku, bukan begitu. Asisten spesial Jiang, siapkan mobil. Baik, Jian Zi kan? Apa kamu membawa dokumen identitasnya? Bawa, apa kita mau mendaftarkan pernikahan sekarang? Kita bisa mendaftar, tapi aku punya satu syarat. Katakan saja. Aku akan menuruti semuanya. Tuan Muda, mobilnya sudah siap. Setelah aku tiada nanti, keluarga Huo akan dialihkan atas namamu. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat, itu hanya untuk sementara. Nanti akan ada orang lain yang mengambil alih keluarga Huo. Sebagai imbalannya, untuk urusan uang, aku akan memenuhinya. Aku tidak butuh uangmu, Lalu kenapa kamu mau menikah denganku? karena itu adalah dirimu. Aku sendiri pun tidak tahu berapa lama lagi bisa bertahan hidup, tapi kamu malah bilang karena aku. Tenang saja, ada aku di sini. Soal penyakitmu ini, serahkan saja padaku, aku pasti bisa menyembuhkanmu. Apa? Anda bisa menyembuhkannya? Penyakit kecil ini tidak akan bisa mengalahkanku. Nona Jian, penyakit Tuan Muda ini, bahkan tangan sakti, kedokteran nasional dan Tuan Ling Che pun tidak bisa menyembuhkannya. Anda masih sangat muda. Bagaimana mungkin? Otak tumpul Ling Che itu hanya tahu mempelajari ilmu medis setiap hari. Untuk kasus energi negatif yang masuk ke tubuh seperti ini, dia pasti tidak berdaya. Jika Anda benar-benar bisa menyembuhkan penyakit saya, aku, Huo Tingchu, apapun yang mampu aku lakukan, pasti akan kukabulkan untukmu.
Benarkah? Kamu yang mengatakannya ya? Apa ini? Benda mengerikan ini malah berani menyerang balik aku? Enyahlah. Tuan Muda, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Tentu saja menyembuhkannya. Menyembuhkan? Aku tidak pernah melihat cara pengobatan seperti ini. Katakan, tujuanmu datang ke Huo Group. Sebenarnya untuk apa? Asisten spesial Jiang. Rasa sesak di dadaku sepertinya sudah menghilang. Sudah aku katakan, bukan? Aku pasti bisa menyembuhkanmu. Sebenarnya siapa kamu? Aku adalah istrimu. Guruku sudah memberitahuku bahwa malapetaka besar akan menimpa kita, dan hanya dengan bersama-sama kita bisa melewati cobaan ini. Kamu benar-benar orang dari keluarga Jian? Iya. Guruku bilang sejak kecil, aku diadopsi oleh keluarga Jian. Jadi kurasa begitu. Bukannya kamu sudah sembuh? Energi negatif sudah terlalu lama bersarang di tubuhmu, jadi harus dibersihkan beberapa kali lagi, dan juga harus dipadukan dengan teknik jarum dari Ling Che. Apakah kamu sangat akrab dengan Tuan Ling Che? Tentu saja. Sebelum aku turun gunung, dia bahkan memanggang ubi untukku setiap hari. Tuan Muda, Nona Jian ini sepertinya terlihat agak tidak terlalu pintar. Apa Anda yakin dia bisa? Bagaimana jika kamu mengatakannya langsung padanya? Saya tidak berani, Tuan. Nona Jian, silakan masuk. Akhirnya Tuan Ling Che yang kami nantikan tiba juga. Saya sudah mendengar tentang kondisi Tuan Jian. Hanya saja, saya perlu melakukan pemeriksaan dahulu. Sebelum bisa memastikan penyakitnya, Baik, baik sekali. Tuan Jian, bukankah keluarga Jian kalian di masa lalu pernah meminjam keberuntungan orang lain? Keluarga kami, pada tahun-tahun awal, sempat mengalami kebangkrutan, dan memang benar kami pernah meminjam keberuntungan. Kalau begitu benar, karena Tuan Jian bukannya sedang sakit, melainkan sedang mengalami kutukan takdir. Setelah meminjam keberuntungan, Tuan Ling Che, saya mohon bantu selamatkan ayah saya. maafkan saya, aku tidak berdaya. Namun, adik perguruanku Taois Xuanqing sangat ahli dalam ilmu supranatural. Jika kalian bisa meminta bantuannya, maka Tuan Jian mungkin masih bisa diselamatkan. Boleh saya bertanya Tuan Ling Che? Sekarang di mana? Taois Xuanqing berada? Kalian beruntung sekali. Adik perguruanku kebetulan sedang turun gunung ke dunia luar. Menurut guru, dia sepertinya akan pergi ke kediaman Presiden Huo. Saat aku pergi untuk terapi akupunktur, kalian bisa pergi bersamaku. Aku akan memperkenalkan kalian. Bagus sekali kalau begitu. Bagus sekali. Aku masih ada urusan lain. Aku permisi dulu. Nak, cepat-cepat antar Tuan Ling Che keluar. Astaga. Bisa mengundang Tuan Ling Che? Semua ini berkat bantuan Tuan Muda kedua Huo. Masalah kecil kok. Aku dan si Kiao akan segera menikah. Bukankah saat itu nanti, aku akan memanggilmu ayah mertua? Ah, iya, benar sekali. Sudah kukatakan, Huo Tingchu yang penyakitan itu, mana mungkin pantas menandingi Tuan Muda kedua Huo dalam mewarisi harta keluarga Huo. Ayah, si Jian Zi itu sudah kembali. Apakah ayah tahu? Apa? Dia masih hidup? Dia tidak hanya masih hidup, tapi dia langsung mau menikah dengan Huo Tingchu begitu kembali. Satu penyakitan, dan yang satu lagi orang kampungan. Sepertinya kakakku berencana untuk memberikan warisan harta Huo Group kepada mereka setelah dia tiada, supaya aku tidak bisa mewarisinya. Tenang saja Tuan Muda kedua Huo. Aku keluarga Jian, pernah membuatnya sukses pesat untuk dijadikan alat penarik keberuntungan. Aku juga bisa merebut keluarga Huo dari tangannya dan menghancurkannya sepenuhnya.
Besar sekali. Pergi pilihkan beberapa set pakaian yang layak untuk Nyonya. Besok, Ling Che akan datang untuk akupunktur. Saat itu sepertinya Huo Ye dan keluarga Jian akan membuat masalah. Baik, Tuan Muda. Kakak seperguruan, apakah aku hebat? Cepat sekali kamu membereskannya. Guru sudah bilang, melewati rintangan takdir ini butuh dua orang yang saling mencintai setulus hati dan bekerja sama dengan sehati. Jangan bertindak sembarangan. Saling mencintai setulus hati. Apakah kamu mencintaiku? Sepertinya ini bukan cinta. Kakak seperguruan, bagaimana cara melakukannya? Selesaikan masalah besok dengan baik. Pergilah. Kamu harus menggodanya. Menggodanya? Apa yang kamu lakukan? Kakak seperguruan bilang padaku, kalau aku menggodamu, kamu akan jatuh cinta padaku. Benar-benar terlihat tidak terlalu pintar. Apakah godaanku berhasil? Apakah kamu sudah jatuh cinta padaku? Bukan begitu? Memangnya kakak seperguruan milikmu itu mengajarkan hal-hal kacau macam apa kepadamu? Apa yang aku lakukan salah? Kenapa kamu melakukan serangan mendadak begitu? Tidakkah kamu tahu, setelah godaan itu berhasil, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Aku melihat informasi di internet. Untuk berhasil menarik perhatian, perlu adanya sentuhan fisik yang tepat. Tadi Anda mendekatiku. Bukankah itu artinya demikian? Kedepannya jangan pelajari hal-hal tidak masuk akal seperti itu. Hei! Jika aku tidak mempelajarinya, bagaimana aku bisa menarik perhatian Anda? Jika tidak menarik perhatian Anda, bagaimana Anda bisa mencintaiku? Jika Anda tidak mencintaiku, bagaimana aku bisa berhasil melewati ujian takdir ini? Tidak perlu melakukan itu. Aku sudah jatuh cinta padamu. Aku memang hebat, kan? Tunggu sebentar. Kedepannya, jangan biarkan pria lain menyentuhmu. Jika tidak, Jika tidak apa? jika tidak, ujian takdirmu akan gagal. Tenang saja, itu tidak akan terjadi. Pergilah istirahat. Besok, masih ada pertempuran sulit yang harus dihadapi. Tuan Muda, Huo Ye, serta para anggota Dewan Direksi sudah tiba. Dahulu, hal ini memang membuatku sakit kepala. Tapi sekarang, Puo Tingcu, apakah aku benar-benar harus berpakaian seperti ini? Apakah terlihat bagus? bagus sekali. Ayo pergi. Mau pergi kemana? Pergi menemui para orang-orang jahat itu. Tuan Muda Kedua, kabar bahwa Ketua Dewan sudah tiada, apakah Anda yakin itu benar? Tenang saja, aku menyaksikannya sendiri. Tentu saja. Saat kami menemuinya,
Kondisinya sangat buruk bahkan untuk bicara saja dia kesulitan. Bagus kalau begitu. Dengan begitu, meskipun dia Huo Tingchu, jika ingin melawan kita, dia tidak akan punya tenaga lagi. Tuan muda kedua Huo? Adik senior dari Tuan Lingche? Apakah hari ini dia benar-benar bisa datang? Karena Tuan Lingche yang mengatakannya, maka dia pasti akan datang. Paman, Anda tenang saja. Malapetaka Anda pasti bisa teratasi hari ini. Baguslah. Syukurlah. Tuan-tuan semua tenang saja, setelah aku mengambil alih Huo Group, aku tidak akan menelantarkan kalian semua. Hahaha. Ramai sekali di sini. Jika ada kabar gembira, mengapa tidak membaginya denganku? Apa yang terjadi di sini? Bukankah katanya dia sudah hampir tiada? Aneh sekali, jelas-jelas kemarin, Jelas-jelas sudah hampir tiada. Benarkah begitu? Sepertinya kalian bertiga, apakah berniat untuk mencari jalan sendiri? Ini salah paham. Presiden Huo, semua ini hanya salah paham. Kalian tidak terlihat seperti orang baik. Kalian kesini untuk melihat apakah Huo Tingchu sudah tiada kan? Siapa kamu? Kami sedang bicara dengan Presiden Huo. Tidak ada tempat bagimu untuk ikut campur. Beraninya membicarakan istriku, lain kali tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan satu tamparan. Istri? Anda datang ke sini, juga untuk menertawakanku, dan melihat apakah Huo Tingchu sudah tiada? hei, Asisten spesial Jiang. Antar mereka keluar. Tempatku tidak menerima penjahat tak tahu malu yang berkhianat. Huo Tingchu. Jangan keterlaluan. Bagaimanapun juga, mereka adalah ayah angkat dan kakak angkat Jianzi. Hei, si adik kedua, aku dibesarkan oleh guruku, apa hubungannya dengan mereka? Tadi kamu memanggilku. Apa? Si adik kedua? Adik kedua. Beraninya menyentuh wanita milik Huo Tingchu. Gawat, ini adalah kesengsaraan 9 takdir. Tuan muda, Hebat juga kamu Huo Tingchu. Hampir saja kamu menakutiku. Lihat itu. Dia sudah terluka parah. Aku ingin tahu berapa lama lagi kamu bisa bertahan hidup. Ternyata begitu rupanya. Berikan gelangmu padaku. Memangnya kamu siapa? Maaf ya. Ambil ini, dan bakar. baik Tuan. Ada apa denganku? Hei, apakah keluarga kalian sedang menyinggung seseorang? Apa maksudmu? Ada seseorang yang ingin menghabisi seluruh keluargamu. Apa? Gelang yang ada di tangan adikmu, hawa jahat yang ada di sana, dan hawa jahat yang kamu miliki sebelumnya, keduanya sangat identik. Huo Ye? Dari mana kamu mendapatkan gelang itu? Dari aula leluhur keluarga Huo Group. Untuk apa kamu terlalu mencampuri urusanku? Urus saja dirimu sendiri. Huo Tingchu, aku rasa kamu tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Lebih baik, kamu memohon ampun padaku. Mungkin saja, kamu bisa pergi dengan lebih tenang. Apa yang kamu katakan? Dia tidak akan tiada. Sama ada aku di sini. Aku jamin, dalam beberapa hari, dia akan menjadi sehat dan berisi, serta segar bugar. Kamu itu hanyalah seorang anak buangan yang diadopsi oleh keluarga-keluarga Jian kami. Beraninya bicara besar di sini? Kamu pikir kamu benar-benar tabib sakti? Cih, benar-benar mempermalukan diri sendiri. Dulu, seharusnya membiarkannya mati kelaparan di luar sana. Dasar orang rendahan. Hei, mulut kalian itu kenapa lebih busuk daripada kotoran? Lebih baik aku tuangkan pembersih toilet, biar kalian bisa berkumur. Hei, dasar wanita kejam, aku. Lihatlah sendiri. Saking busuknya sampai mulut sendiri pun sudah tidak tahan lagi. Jianzi, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu bisa mengendalikan sementara penyakit si lemah ini, kamu sudah merasa hebat. Bahkan tabib agung nasional, Tuan Lingche pun bilang dia tidak akan lama lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir kemampuan medismu lebih hebat daripada Tuan Lingche? Berbicara dengannya itu, sama saja seperti bicara dengan tembok. Dia hanya gadis desa. Mana tahu apa itu tabib agung nasional.
Ling Che ya? Wajahnya tampan, suka tersenyum, dan dia juga suka makan ubi bakar. Kamu kenal dengan Tuan Ling Che? Tentu saja. Dia adalah kakak seperguruanku. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia benar-benar adik seperguruan Tuan Ling Che? Ayah, mengapa apapun yang mereka katakan ayah mempercayainya begitu saja? Aku bahkan bisa bilang kalau aku adalah adik seperguruan Tuan Ling Che. Benar sekali. Waktu datang saja mengenakan pakaian lusuh seperti itu, sudah seperti orang dusun saja, mana mungkin jadi adik seperguruan Tuan Ling Che? Memangnya kamu pantas? Hei, tolong jangan menilai orang dari penampilannya. Baju itu dibuat langsung oleh kakak seperguruanku, khusus untukku. Aku sudah memakainya selama 10 tahun lebih, dan tidak rela membuangnya. Kalian dengar sendiri kan? Sepotong baju. Dipakai selama 10 tahun lebih, tapi masih tidak rela membuangnya. Lihat saja penampilan gembalmu itu. Cih, Tuan Ling Che adalah sosok yang sangat setia kawan, dia juga memiliki banyak teman dari kalangan penguasa. Melihat karakternya itu, jika kamu benar-benar adik seperguruannya, bagaimana mungkin kamu bisa jatuh sampai miskin begini? Menurutku, kamu hanya berpura-pura. Kalian, Tidak perlu berdebat dengan mereka. Serahkan padaku. baik. Kalian bertiga, pilih untuk mengundurkan diri dan pergi sendiri, atau aku yang akan menendang kalian keluar. Silakan pilih. Hehehe. Menendang kami keluar? Nyawamu saja sudah di ujung tanduk? Masih saja bermimpi? Dia ini sedang melantur karena sakit parah. Hei, memang apa yang kalian tahu? Dia sedang mempertaruhkan segalanya. Selain berpura-pura tegar, dia tidak punya pilihan lain. Hehehe. Benar sekali. Kakak, terlepas dari berapa lama lagi kamu bisa bertahan hidup, atas perbuatanmu menyuruhnya berpura-pura menjadi adik seperguruan Tuan Ling Che, saat Tuan Ling Che tiba nanti, dia pasti akan sangat marah. Dengan kekuasaannya, sekali kamu membuatnya marah, hidupmu itu, bahkan akan terasa lebih menderita daripada sudah tiada. Jadi, aku berikan kamu dua pilihan. Kurang ajar kamu. Yo, kamu langsung mengenaliku, ya? Hubungan antara ibu dan anak ini sungguh sangat mendalam. Kakak, saat melihat ibu kandungmu sendiri, mengapa kamu tidak menyapa sama sekali? Huoye, apa kamu sudah bosan hidup? Jangan banyak bicara. Sudah aku bilang, aku berikan dua pilihan padamu. Pertama, tanda tangani perjanjian pengalihan saham ini. Mengingat usiamu yang tidak lama lagi, aku akan membiarkanmu meninggalkan keluarga Huo, dan membiarkanmu menentukan nasibmu sendiri. Atau, aku akan membiarkanmu melihat sendiri, bagaimana aku membuang dan melenyapkan seluruh isi abu dari guci ini. Huoye, ingin merebut keluarga Huo? Jangan mimpi. Bagus sekali, Huo Tingchu. Perhatikan baik-baik. Beraninya kamu? Memujiku? Terima kasih. Huo Tingchu, jangan senang dulu. Tidakkah kamu ingin melihat apa yang ada di dalam kotak itu? Tadinya ini untuk menjaga diri dari asisten khusus, tapi tidak disangka gadis kecil ini ternyata punya kemampuan juga. Si Kiao. Presiden Huo, ibu Anda, ada di sini. Hahaha. Ibu, Huo Tingchu, kau pikir kau bisa bermain-main denganku? aku akan membuat kalian semua menderita. Menurutku, kamulah yang akan menderita. Kalian kembalilah. Segera adakan rapat dewan direksi, dan pecat dia dari jabatan direktur utama. Jangan khawatir Tuan Muda Huo. Kami jamin, mulai sekarang Huo Group dan Huo Tingchu ini tidak akan punya hubungan apapun lagi. Kalian benar-benar keterlaluan. Kau tidak apa-apa. Kau pikir ini hanya permainan anak-anak? Hari ini adalah akhir bagimu. Siapapun yang datang tidak akan bisa membantumu. Tuan Ling Che tiba. Tuan Ling Che, akhirnya Anda datang. Tuan, tadi kedua orang ini bersikap kurang ajar kepada Anda, bahkan mengaku sebagai adik seperguruan Anda. Saya sudah mewakili Anda untuk memberi mereka pelajaran. Sisanya, biar Anda yang menanganinya. Benar-benar, Tuan Ling Che, jangan khawatir. Meski dia adalah putriku, aku sama sekali tidak akan mempermasalahkan hubungan ayah dan anak ini. Anda bebas menghukumnya. Putri, Sebenarnya dia bukan anak kandungku. Apa Anda lupa? Keluargaku pernah meminjam keberuntungan.
Dan anak sial ini, langsung saja dibuang ke gunung. Kakak seperguruan, tadi mereka menghina kita dengan sangat kasar. Jian Ziyi, bersikap sok di depan kami. Saja sudah keterlaluan, tapi berani sekali kamu bicara sembarangan. Di hadapan Tuan Ling Che, Lalu ada kamu, Huo Tingchu, Tuan Ling Che. Setelah sekian lama dia mengobatimu. Kalau tidak tahu berterima kasih pun tidak masalah. Tapi kenapa kamu membiarkannya menyerang Tuan Ling Che? Cukup. Tuan Jian, bukankah kalian bilang ingin mencari adik perguruanku untuk membebaskan dari nasib buruk? Iya, benar sekali. Pernahkah kalian terpikir bahwa orang yang bisa menyelamatkan nasibmu itu, mungkinkah adalah orang yang paling dekat denganmu? Adik seperguruan kecil, apa kamu merindukanku? Dia adalah Taois Xuanqing, adik perguruan, Tuan Ling Che. mustahil. Dia hanyalah gadis desa, mana mungkin dia menjadi Taois Xuanqing? Dia ternyata adalah Taois Xuanqing yang selama ini kucari-cari. Pantas saja dia bisa menyembuhkanku. Pak Tua, dia adalah putrimu. Hal seperti ini, mana mungkin kamu tidak tahu? Aku benar-benar tidak tahu. Kakak seperguruan, tadi mereka menghinaku dengan sangat kejam. Uruslah mereka. Kalau kamu tidak menyelesaikannya dengan baik, aku akan minta kakak senior turun gunung untuk memberimu pelajaran. Aku pasti akan membelamu. Kalian jari pengunci yang ini. Tunggu, Tuan Ling Che. Apa yang baru saja Anda katakan tentang jari pengunci yang? Itu adalah serangan yang kuberikan tadi. Nyonya, mohon bermurah hatilah. Ampuni kami. Iya, Nyonya. Aku adalah putra tunggal di keluargaku. Keturunanku tidak boleh berhenti. Sampai di sini, Nyonya. Presiden Huo, tolong bantu bicarakan pada Nyonya. Kesempatan ini tidak datang. Untuk kedua kalinya. Asisten spesial Jiang, segera kembali ke perusahaan. Periksa semua akun mereka bertiga. Begitu ada masalah ditemukan, segera panggil polisi. Cepat, Enya. Sekarang giliranmu. Apa yang dikatakan adik perguruanku, pilihlah satu. Karena seorang tabib memiliki hati yang baik, aku akan membuatmu tiada lebih awal agar penderitaanmu berkurang. Tuan, ampuni saya. Aku bisa meminta maaf kepada mereka. Menghancurkan abu ibuku? Apa kamu pikir bisa menyelesaikannya hanya dengan minta maaf? Benar. Jangan harap bisa menyelesaikannya dengan mudah. Dengar tidak? Adik perguruanku bilang, itu tidak akan berhasil. Tunggu sebentar. Kak, aku tahu aku salah. Aku akan bersujud, meminta maaf pada Bibi. Maafkan aku, Bibi. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Kak, lihatlah. Apa begini sudah cukup? Kumpulkan abu ibuku dengan benar. Baik, siap. Tunggu apa lagi kalian? Dalam waktu 10 menit, aku ingin guci abu yang terbaik. Bagaimana sekarang, Kak? 3 hari lagi, di kuil leluhur keluarga, dengan disaksikan oleh para sesepuh, mundurlah sendiri dari keluarga Huo. Lalu mereka berdua. Bagaimana harus ditangani? Terjebak dalam takdir maut, berusaha mencari jalan keluar, tapi tidak menyadari bahwa orang yang selama ini mereka aniaya adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka. Benar-benar menyedihkan. Lingxi, putriku sayang. Kamu maafkan ayah? Ya, ingatlah saat dulu ayah memungutmu dan membawamu pulang. Tolong selamatkan ayah. Baiklah. Memutus takdir maut ini sangatlah sederhana. Selama bertahun-tahun ini kalian meminjam keberuntunganku, yang membuat keluarga Jian dari bangkrut dan terlilit utang hingga sukses kembali ke puncak. Berikan saja seluruh harta keluarga Jian yang terkumpul selama ini secara sukarela. Apa? Seluruh harta keluarga? Bukan hanya itu, aku adik senior karena kalian mencuri peruntunganku, hampir kehilangan nyawa beberapa kali. Demi bertahan hidup, aku terpaksa berdiam di kolam dingin, menahan hawa dingin yang menusuk tulang setiap hari, sangat menderita seperti berada di neraka, selama 5 tahun penuh. Jadi semua ini, kalian juga harus merasakannya. Ya, selama kalian melakukan ini, takdir buruk kalian tentu akan terangkat. Putriku yang baik. Apa ada cara lainnya? Ada hukum karma? Sudah tidak ada cara lain lagi. Karma apa? Kamu hanya ingin menipu harta keluarga kami. Papa, ayo pergi. Pa, dia meminta seluruh harta kita begitu saja. Ini benar-benar penipuan harta. Ayo pergi. Ada benarnya juga. Ada benarnya. Hampir saja aku masuk ke dalam perangkap mereka. Ayo pergi, sayang. Tuhan melihat segalanya dari atas. Kalian akan mengalami hal buruk nanti.
Dasar anak durhaka. Tunggu pembalasanku. Bicaralah yang baik. Kamu, Pa. Papa kenapa, Pa? Pa, Lihatlah, kejadian kan apa yang aku katakan. apa yang kamu lakukan pada papaku? Jika sesuatu yang buruk terjadi pada papaku, aku tidak akan melepaskan kalian. Di hadapanku, mengancam istriku, kamu adalah orang pertama yang berani melakukannya. Bangunlah, Pa. Bangun. Jangan berteriak lagi. Semangat hidupnya sedang menghilang. Ajalnya sudah dekat. Ini adalah hukuman takdir, pertanda dari langit. hukuman takdir? Ini. Jadi inilah hukuman takdir itu. Lingxi, kami bersalah. Tolong selamatkan papaku. Aku sudah katakan semua yang harus dikatakan. Kalian sendirilah yang tidak bisa menyelamatkan diri. Jadi apa hubungannya denganku? Jian. Keluarga Jian milik saya. Apa seluruh aset akan diberikan kepadamu? Ayah, atas dasar apa? Diam. Selain itu, ada hukuman 5 tahun di kolam dingin. Karena mencuri keberuntungan telah membawa petaka bagi keluarga kalian. Maka kalian, ayah dan kedua putrinya, semuanya harus pergi. Setuju. Saya setuju. Baik. Aku setuju padamu, tidak masalah. Kalau begitu tunjukkan ketulusan kalian terlebih dahulu. Ini adalah tanda pengenal kepala keluarga Jian. Bagaimana? Apa ini cukup? Boleh. Ayah, Aku merasa seolah akan tiada. Perasaan ini begitu mengerikan, sangat menyakitkan. Inilah bencana takdir. Langit tidak bisa dikelabui. Jika tidak, dewa pun akan sulit menyelamatkanmu. Orang yang menyebalkan itu akhirnya pergi juga. Adik seperguruan kecil. Jadi Presiden Huo adalah orang yang disebutkan guru yang akan menghadapi bencana bersamamu. Menghadapi bencana, Kita berdua memiliki bencana dalam takdir kita. Guruku sudah meramalkannya. Bencana ini hanya bisa diatasi jika kita berdua saling mendukung satu sama lain. Kalau tidak, kita berdua bisa celaka. aku sudah seperti ini. Masih ada bencana lagi? Nasibku sungguh malang. Tenang saja, ada aku di sini. Kamu tidak akan tiada. ayah, apa ayah benar-benar akan memberikan aset keluarga Jian, semuanya kepada anak haram itu? Atas dasar apa dia mendapatkannya? Lagi pula untuk apa menderita 5 tahun di kolam dingin? Jika kalian ingin pergi, pergilah. Aku tidak sudi ikut. Gadis bodoh. Selama kita masih bisa bertahan hidup, pasti masih ada harapan. Bukankah ini semua karena terdesak oleh bencana takdir itu? Bencana takdir? Menurutku, kalian sudah ditipu orang. Siapa kamu? Saya adalah ahli medis nasional, Ling Che. Jadi begitu ya? Tidak kusangka aku sudah lama melalang buana selama bertahun-tahun, tapi justru tertipu seperti ini. Tidak, Anda hanya sedang terpengaruh oleh tipu daya mereka. Jika mereka mau, Anda bisa dalam bahaya kapan saja. Master Ling Che. Mohon ampuni saya karena telah meremehkan Anda, dan mengira penipu itu adalah Master sejati. Master harus menyelamatkan saya. Saya memang bisa membantu, tapi Master, katakan saja, berapa harganya? Katakan saja, jangan sungkan untuk bicara. Apa? Ling Che itu palsu. Kalau bukan karena keberuntungan keluarga Huo kita benar-benar akan terjebak oleh tipuan mereka. Lalu sekarang bagaimana? Apa rencanamu? Jika Ling Che itu palsu, besok, ikutlah denganku ke aula leluhur Huo. Kita akan buat perhitungan atas segalanya. Ada apa? Tidak terbiasa dengan acara seperti ini? Ada aura jahat. Aura jahat? Jangan-jangan, aura jahat ini ada hubungannya dengan aula leluhur Huo? Gelombang aura jahat ini secara khusus ditujukan untuk menyerang keturunan utama keluarga. Lalu apakah ada cara untuk mengatasinya? Tenang saja, ada aku di sini. Tidak kusangka aku, Huo Tingchu, juga punya hari di mana aku harus bergantung pada orang lain. Ayo pergi. Hadirin sekalian, keturunan keluarga Huo, dan para tamu sekalian, silakan duduk. Kali ini, keturunan utama keluarga, Huo Tingchu, dan dari garis cabang, Huo Ye, bersama-sama membuka aula leluhur Huo untuk bermusyawarah. Aku akan menjadi saksinya. Kalian mulailah. Tolong Patriark beri keadilan untuk saya.
Huo Tingchu mengandalkan statusnya sebagai keturunan utama, bukan hanya menindas saya, tapi juga menyuruh orang berpura-pura menjadi Tuan Lingche. Masalah ini sekarang sudah diketahui oleh Tuan Lingche, Patriark. Jika tidak segera ditangani, pasti akan membahayakan seluruh keluarga Huo. Maka dari itu, saya mengusulkan untuk mengusir Huo Tingchu dari keluarga Huo sebagai peringatan bagi yang lainnya. Huoye, sepertinya penderitaan yang kamu rasakan masih belum cukup. Kak, tidak apa-apa jika kakak punya masalah denganku, tapi mertuaku, mereka tidak bersalah. Kamu malah membiarkan wanita sampah itu menyantet mereka. Sejak dia muncul, kakak sudah seperti orang yang berbeda. Huo Tingchu, apakah benar seperti itu? Tentu saja tidak. Lalu soal asal-usul wanita ini, apakah kamu jelas? Mengapa saat menikah dengannya, kami para sesama anggota keluarga Huo, dan tetua ini tidak mengetahuinya? Situasi saat itu sangat mendesak. Itu karena Tuan Huo. Saya hanya mendaftarkan surat pernikahan dengannya, tapi tidak mengadakan pesta, makanya tidak memberitahu semua orang. Huo Tingchu, aku rasa kamu hanya tidak berani mengatakannya. Jika aku menikahi gadis desa Udik seperti dia, aku juga tidak akan berani bilang. Gadis desa? Aku saksinya. Aku ada di lokasi kejadian saat itu. Huo Tingchu, meski masalah racun belum terbukti, tapi identitas wanita ini tidak layak untuk menjadi nyonya dari keluarga Huo kita. Mumpung tidak ada orang luar yang tahu, segeralah akhiri pernikahan ini. Hei, Pak Tua, bukankah Anda terlalu semena-mena? Nyonya, jangan marah. Masih ada tuan muda. Jika aku menghargaimu, maka kau adalah kepala klan. Jika tidak, memangnya kau ini siapa? Kamu? Apa katamu tadi? Huo Tingchu, beraninya kamu melawan kepala klan hanya demi seorang gadis desa. Lalu kenapa? Kedatanganku hari ini adalah untuk mengumumkan Huoye dikeluarkan dari silsilah keluarga. Karena pengumuman sudah disampaikan, kita pergi. Berhenti di situ. Presiden Huo, saya tidak ingin ikut campur urusan keluarga Huo, tapi putri durhaka ini, kami dari keluarga Jian tidak akan memaafkannya. Semuanya, dia pertama-tama meracuni aku, ayah angkatnya, lalu bersekongkol dengan orang lain. Untuk memalsukan identitas Tuan Lingche, secara moral dan logika, dia sama sekali tidak boleh diampuni. Presiden Huo, Jian Ziyi, bagaimanapun juga adalah putriku. Aku sebagai ayah, sekaligus mertuamu, meminta kalian bercerai, bukan hal yang berlebihan, kan? Apakah kamu pantas? Tidak masalah jika Presiden Huo merasa aku tidak pantas. Tapi tetap saja, kami keluarga-keluarga Jian bergerak di bidang media. Haruskah masalah ini aku sebarkan di internet, agar orang-orang yang menilainya sendiri? Tuan muda, Jian Yong ingin memanfaatkan opini publik untuk menyudutkan nyonya dan memberikan pengaruh luar biasa besar bagi perusahaan Huo Group kita. Jadi soal nasib buruk keluarga-keluarga Jian itu, kalian berniat untuk tidak mengakuinya ya. Hahaha, masih ingin menggunakan ancaman kematian untuk menakutiku? Biar ku beritahu ya, aku, Jian Yong, tidak akan percaya lagi pada hal semacam itu. Orang-orang bilang, langit tidak bisa ditipu. Kalian dari keluarga-keluarga Jian kali ini, sepertinya sudah tidak tertolong lagi oleh siapapun. Dasar anak liar, masih berani menggunakan hal ini untuk menakut-nakuti kami? Jangan mimpi. Jian Ziyi, kamu tidak sungguhan mengira bahwa racun itu masih ada di dalam tubuh Papa? Asal kamu tahu saja, Tuan Lingche yang asli telah mengeluarkan seluruh racun dari tubuhnya. Apalagi yang mau kamu katakan? Apa sih yang dia bicarakan? Kenapa aku semakin tidak mengerti ya? Sepertinya mereka telah ditipu. Hah? Kasihan sekali ya. Hei, kalian kena tipu berapa banyak uang sih? Jangan berhayal. Kekayaan keluarga-keluarga Jian kami tidak akan jatuh ke tanganmu sepeser pun. Habis sudah, habis. Kali ini benar-benar berakhir. Ada Tuhan yang selalu mengawasi di atas, tapi kalian malah tidak percaya. Hentikan sandiwaramu itu. Sebelumnya, kami memang masuk ke dalam jebakanmu, tapi sekarang, dewa manapun yang datang pun tidak akan berguna. Tepat sekali. Persetan dengan segala ramalan maut. Gara-gara itu, aku merasa sangat ketakutan selama berhari-hari. Biar ku beritahu ya, urusan berantakan ini, aku, Jian Yong, tidak akan mengakuinya. Keluarga-keluarga Jian kami, dari generasi ke generasi, tidak akan mengakuinya. Anak liar, jangan harap kamu bisa menyentuh keluarga Jian milik kami, walau hanya sedikit pun. Hei, kalian ini? Masih ingin berpura-pura ya?
Sini, kulihat sejauh mana kamu bisa bersandiwara. Hei, kalian sudah tiada. Ayah, Tolong, ayah kenapa? Benar? Obat dari Tuan Lingce. Tunggu sebentar. Ini? Ini obat yang diberikan oleh Tuan Lingce. Katanya jika 1 butir tidak manjur, minum 1 butir lagi. Ada yang salah. Apa yang salah? Aku sudah seumur hidup berkecimpung di dunia pengobatan tradisional Tiongkok. Ini hanyalah sebuah pil madu kecil yang paling umum di pasaran. Apa itu pil madu kecil? Itu hanya pil penambah stamina biasa. Kalian sudah ditipu orang. Tidak mungkin. Aku menghabiskan 30 juta dolar hanya untuk membeli 3 butir. Ini benar-benar pil penambah stamina biasa. Aku memakannya setiap hari. Benar saja, mereka sudah ditipu. Rasakan itu. Aneh sekali. Apanya yang aneh? Aliran darah. Sangat lemah. Kegagalan fungsi organ. Ini jelas. Denyut nadi seseorang yang sudah sekarat. Bagaimana bisa muncul pada seseorang yang masih dalam masa jayanya? Zi, aku salah. Aku tidak seharusnya meragukanmu. Aku tidak suka nama Jian Zi itu. Guruku memberiku gelar bernama Ling Si. Baik, baik. Lingxi, bisakah Anda melepaskan ayah? Tidak ada gunanya. Apa maksudmu tidak ada gunanya? Kamu benar-benar tak tahu diuntung. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada ayah, aku akan buat perhitungan denganmu. Kalian sendirilah yang membuat segalanya menjadi seperti ini. Aku sudah bilang, takdir langit tidak bisa dikhianati. Jika tidak, dewa pun akan sulit menolongnya. Oh iya, sekadar mengingatkan. Kali ini yang tertimpa sial bukan hanya dia, tapi seluruh keluarga Jian. Kamu, apa maksud perkataanmu itu? Nona besar, gawat, sesuatu yang besar telah terjadi. Ada masalah besar di perusahaan. Apa yang terjadi? Ini masalah pinjaman bank, tiba-tiba pengajuannya ditolak. Sekarang rantai modal kita terputus. Nona besar, tolong segera hubungi ketua dewan. Grup Jian akan hancur. Nah, kamu dengar itu kan? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Hadapi saja sendiri. Sejak saat kamu memutuskan untuk melawan takdir tadi, hasilnya sudah ditentukan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Nona besar, perusahaan sudah hancur. Seseorang melaporkan kita, ditemukan celah pada laporan pajak. Petugas sudah datang kemari dan menyita semua buku laporan keuangan. Anda harus segera pergi. Ayah, hancur sudah. Semuanya hancur. Ini murni karena perbuatan mereka sendiri. Itu bukan salahmu. Tinggal di atas gunung memang lebih baik. Jian Zi, semua ini karena kamu. Kamu telah menghancurkan hidup dan keluargaku. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Kalian tidak memedulikan hidup dan matiku, mencuri keberuntunganku lebih dulu, sekarang karmanya datang. Bagaimana bisa kalian menyalahkanku? Bawa mereka pergi? Mencuri keberuntungan? Boye, apakah hal itu benar? Aku tidak tahu. Keberuntungan apa yang kau maksud? Berlutut. Patriark? Diam. Woye telah berbuat buruk dan melanggar tradisi keluarga, hukumannya berlutut selama 12 jam. Besok tengah hari, jalankan hukuman keluarga. Patriark. Patriark, aku bersalah. Kak, aku salah. Bantu aku bicara pada Patriark. Aku tidak ingin tiada. Saat kamu melemparkan kontrak, pengalihan saham ke wajahku dulu, pernahkah kamu berpikir akan datang hari seperti ini? Kakak ipar, aku tahu kamu hebat. Tolong bicaralah pada kakakku. Jangan harap. Kamu ini adik yang pengecut sekali ya. Itu hanya beberapa hukuman keluarga. Bagaimana bisa kamu ketakutan begitu? Dulu aku juga pernah dipukul penggaris oleh guruku. Hanya beberapa bekas luka saja, bukan? Besok kamu akan tahu sendiri alasannya. Cih, masih ingin merahasiakannya? Tingcu, kamarnya sudah siap. Ayo, aku akan membawa kalian melihatnya. Kalian berdua, tinggallah di sini. Ini sudah larut malam, istirahatlah lebih awal. Kita hanya tidur di satu kamar. Kalian ini, suami istri tidak tinggal bersama, memangnya kalian mau pisah ranjang?
Ah, benar juga. Tidak apa-apa, Patriark. Anda silakan kembali istirahat. Baiklah. Huo Tingchu, kamu tidak mungkin berpikir untuk mengambil kesempatan dariku kan? Memangnya ada apa denganmu? Keuntungan apa yang bisa kuambil darimu? Kamu. Huo Tingchu, pergi saja kamu sana. Hei, 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 hei. Jangan pukul aku. Jangan dipukul. Jangan, 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 jangan. Aku akan mencari asisten spesial Jiang. Ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Bagaimana kalau kamu beres-beres saja dulu? Pergilah. Entahlah. Sampai kapan aku baru bisa melihat sosok aslimu? Wanita yang selalu masuk ke mimpiku dan selalu menjeratku, ternyata adalah dia. Katakan padaku, apa ini termasuk menggoda? Tentu saja. Bagaimana dia bisa punya bekas luka itu? Mungkinkah orang yang bermesraan denganku di dalam mimpi adalah Huo Tingchu? Aku akhirnya menemukanmu. Bukankah kemarin kamu bertanya kepadaku, mengapa Huo Ye sangat takut pada hukum keluarga? Kenapa? Nanti kamu juga akan tahu sendiri. Hukum keluarga tiba. Ya ampun. Patriark, ampuni aku. Aku berjanji tidak akan berani melakukannya lagi. Pergi sana. Ternyata hukum keluarga Huo kalian hanyalah barang seperti ini. Lalu menurutmu, mengapa semua orang mengatakan bahwa kekayaan tidak bertahan hingga 3 generasi, sedangkan keluarga Huo kami tetap berjaya sampai sekarang? Keluarga Huo kalian sangat aneh karena masih ada banyak orang yang bertahan hidup. Itu benar-benar sesuatu yang ajaib. Sebenarnya itu lumayan. Kamu hanya perlu menahannya saja. Kenapa? Karena setelah satu pukulan, kamu akan pingsan, jadi tidak akan terasa apa-apa lagi. Ternyata kamu ingat hal itu dengan sangat jelas ya. Aku pernah dipukul saat masih kecil. Energi jahat. Sumber energi jahatnya ada di sini. Apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan berisik. Aku sedang menyelamatkan nyawamu. Papan arwah itu adalah kelemahan Huo Tingchu. Hentikan Lingxi. Hati-hati. Tuan Muda. Kakiku kesemutan. Gawat. Huo Tingchu. Suara lonceng ini gawat. Apa yang terjadi? Di papan arwah keluarga Huo, ada aura jahat yang ditujukan khusus untuk Huo Tingchu. Dia sakit sebelumnya. Itu karena alasan ini. Aura jahat? Apa itu? Tolong percayalah pada Nyonya. Nyonya telah mewarisi ajaran asli Tao. Penyakit Tuan Muda, Nyonya lah yang menyembuhkannya. Tidak bisa. Papan arwah ini harus dihancurkan. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah tahu kamu bukan orang baik. Kamu ingin memanfaatkan kekacauan ini untuk menyentuh papan arwah leluhur keluarga Huo kami. Sebenarnya apa maumu? Aku tidak peduli dengan urusan lainnya. Tetapi menyentuh papan arwah keluarga Huo kami, itu sama sekali tidak boleh. Papan arwah ini bermasalah. Jika tidak segera ditangani, sesuatu yang buruk akan terjadi pada Huo Tingchu. Omong kosong. Papan arwah keluargamu yang bermasalah. Papan arwah leluhur keluarga Huo kami sudah diletakkan di kuil leluhur Huo Group ini selama ratusan tahun dan tidak pernah ada masalah. Kamu bilang ada masalah. Lalu itu berarti ada masalah? Beraninya kamu mengatakan bahwa papan arwah keluarga Huo kami bermasalah. Dengan begini kamu telah menghina keluarga Huo kami. Aduh, aku benar-benar.
Cepat bawa Huo Tingcu keluar, menjauhlah sejauh mungkin dari papan arwah ini. Mengusik papan arwah keluarga Huo kami, dan menghina keluarga Huo kami. Sebelum memberi penjelasan, kalian semua jangan harap bisa pergi. Lingxi, kalian cepatlah pergi. Tingchu, Aku mohon pada kalian, biarkan Huo Tingcu keluar lebih dulu, boleh kan? Menyingkir kalian semua. Wah wah wah. Kenapa? Mau mengajak berkelahi ya? Meski orangnya sebanyak ini, dua tangan tetap takkan menang melawan 4 orang kan? Tuan Muda, Huo Tingcu, Aktingmu lumayan meyakinkan, tapi itu percuma. Tanpa penjelasan, kalian semua tidak ada yang boleh melangkah keluar dari aula leluhur Huo Group satu langkah pun. kepala suku, aku mohon padamu, bagaimanapun kamu ingin menghukumku juga boleh, biarkan Huo Tingcu pergi dulu ya. Dia benar-benar sudah hampir tiada. Sudah menghina keluarga Huo kami, lalu hanya ingin berakhir dengan kata maaf saja? Bahkan berlutut pun tidak. Sama sekali tidak ada niat baik. Apa maksudnya? Asal aku berlutut, bisakah dia pergi duluan? tunggu sampai kamu selesai berlutut baru kita bicarakan. Ternyata, kamu sedang mempermainkanku. Cepatlah berlutut. Tunggu apa lagi? Enak saja, menyuruhku berlutut. Aku sudah bilang kalau ada aura jahat. Aura jahat apa? Di mana auranya? Apa kalian ada melihatnya? Biar kuberitahu padamu, masalah hari ini, jika kamu tidak memberi penjelasan yang jelas, kalian semua takkan ada yang bisa keluar dari tempat ini satu langkah pun. Apa kalian yakin? Apa maksudmu? Apa kalian yakin? Kamulah yang harus memberikan penjelasan pada kami. Penjelasan apa? Lingxi, kita sebagai kaum religius harus mengutamakan ketenangan hati. Jika tidak suka melihat seseorang, hajar saja dia. Tapi, jangan gunakan ilmu spiritual. Kepala suku, dia ini jelas sekali tidak terima. Jian Ziyi, hal yang harus dijelaskan, juga harus kamu jelaskan sampai tuntas. Kalau tidak, waspadalah pada keluarga-keluarga Huo kami, atau kamu akan dihukum dengan hukum keluarga. Apa kamu sudah sakit jiwa? Kamu, apa katamu? Dasar orang tua? Aku tanya apa telingamu sudah buta, atau matamu yang sudah tuli? Sudah kukatakan? Apa kamu sudah sakit jiwa? Dasar. Jian Zi, tanpa ada penjelasan, hari ini kalian semua, jangan harap bisa melangkah keluar dari aula satu langkah pun. Tidak keluar ya sudah. Aura pembawa sial pada papan arwah keluarga Huo itu hanya mengincar keturunan laki-laki tertua keluarga Huo. Jadi, apa kamu memilih tiada di sini atau memisahkan diri dari keluarga Huo? Bukan keluarga Huo yang telah membesarkanku. Jika aku harus memilih, aku memilih untuk tetap hidup. Baiklah. Satu berita buruk, kalian semua akan tamat. Jian Zi, apa kamu pikir keluarga Huo kami bisa ditakuti begitu saja? Keluarga Huo kami, jika dilihat di seluruh 4 provinsi Jiangxi, selalu menjadi pemimpin yang paling berkuasa. Aku ingin melihat bencana macam apa dan bagaimana ia akan menimpa keluarga Huo. Keturunan utama Huo Tingchu dari keluarga Huo akan melepaskan posisi pewaris utama dan keluar dari keluarga Huo. Dari silsilah keluarga Huo, namaku tidak akan ada lagi. Hahaha, Huo Tingchu, aku pikir kamu mau melakukan hal besar. Ternyata kamu hanya mengumumkan keluar dari keluarga Huo ya. Jian Zi, apa menurutmu? Keluarga Huo tanpa Huo Tingchu tidak akan bisa bertahan hidup? Itu benar-benar lelucon besar. Tanpa Huo Tingchu, aku tidak tahu keluarga Huo bisa bertahan atau tidak. Tapi, pria itu pasti akan segera tiada. Apa katamu? Jika aku tidak salah ingat, kamu dan Huo Tingchu adalah saudara beda ibu kan? Jika ada Huo Tingchu, kamu hanyalah keluarga cabang. Tapi jika Huo Tingchu melepaskan diri dari keluarga Huo, maka pewaris utama keluarga Huo adalah dirimu. Tepat sekali. Mulai sekarang, aku adalah pewaris utama keluarga Huo. Di masa depan, aku akan... Tidak akan ada masa depan. Karena hawa jahat pada papan nama leluhur keluarga Huo memang ditujukan bagi pewaris utama keluarga Huo. Aku juga ikut keluar dari keluarga Huo. Baiklah. Orang ini juga keluar dari keluarga Huo. Jadi keturunan utama keluarga Huo sudah kabur semua. Lalu, selanjutnya, siapa yang akan jadi korban? Kamu, jangan mencoba menggetakku.
Kamu pikir, aku akan percaya semua omong kosongmu ini? Sekarang kamu sudah percaya kan? Entah itu patriark yang sudah tiada, atau seperti Huo Ye yang kabur dari keluarga Huo, pasti akan selalu ada korban berikutnya. Sampai seluruh anggota keluarga Huo kalian semuanya musnah. Pantas saja kakek dan ayahku tiada dengan tragis. Ternyata papan leluhur ini telah dimanipulasi. Cara yang digunakan oleh orang yang memanipulasinya cukup kejam. Tujuannya adalah untuk memutus garis keturunan keluarga Huo kalian. Jadi, apa yang akan kalian lakukan? Cepat. Cepat banting itu. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Karma akan terus berlanjut. Kalian semua pilih pergi dari keluarga Huo, atau dihabisi sampai tidak ada yang tersisa. Tetua, Anda sendiri pun tidak pernah menyangka, keluarga Huo yang Anda banggakan akan hancur seketika di tangan Anda sendiri, bukan? Cepat, hancurkan benda itu. Selama benda itu hancur, keluarga Huo masih akan selamat. Baru saja kalian hanya diam menonton saat menginginkanku tiada. Sekarang, atas dasar apa aku harus menyelamatkan kalian? Jika ingin menyelamatkan keluarga Huo boleh saja. Tapi, Anda harus memenuhi syarat dariku. Aku setuju. Aku setuju dengan semuanya. Aku ingin Anda mengumumkan agar Huo Tingchu kembali lagi ke keluarga Huo, serta mengambil alih posisi pemimpin tertinggi di keluarga Huo. Aku setuju. Kalau begitu, Anda harus menulis surat pernyataan. Bagaimana jika nanti Anda menarik kata-kata Anda? Baik. Baik. Cepat sedikit, kalau tidak, dia benar-benar akan tiada. Oke. Aku juga bukan orang yang suka ingkar janji. Saya umumkan, Huo Tingchu resmi kembali ke keluarga Huo, serta menjabat posisi pemimpin tertinggi di keluarga Huo. Selamat kepada Presiden Huo. Selamat kepada Presiden Huo yang setelah meninggalkan keluarga Huo selama 5 menit, akhirnya kembali lagi ke keluarga Huo. Entah siapa pelakunya yang ingin mencelakai kita semua di keluarga Huo. Baru saja dia begitu bersikeras untuk tidak membiarkan kita pergi. Sepertinya, dia pasti tahu siapa sosok yang memberinya rencana itu. Ada apa? Ada apa? Baru saja, aku tidak sengaja menginjak kakinya. Oh ya? Jadi kamu masih mau menyalahkannya, padahal kamu bilang itu tidak sengaja. Asisten spesial Jiang, Baik. berbaliklah. Jangan melihat. Katakan sekarang. Cepat katakan. Apa kamu mau bicara atau tidak? Berhenti. Berhenti menghajarku. Cukup. Berhenti. Cepat katakan padaku, atau aku akan terus menghajarmu. Kamu sama sekali belum bertanya. Apa yang harus kukatakan? Masalah sesederhana ini pun tidak bisa kamu tanyakan dengan jelas. Lanjutkan serangannya. Oh, bukan. Lanjutkan pertanyaannya. Baik, Tuan. Katakan, masalah tablet peringatan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu karena ponsel. Seseorang mengirim pesan ke ponselku. Kamu bicara cepat sekali. Kamu pasti membohongiku. Beraninya kamu membohongiku. Telepon balik nomor itu. Baik. Tidak, tidak. Bukan seperti itu. Ketua suku, ini benar-benar membuatku terkesan. Asisten spesial Jiang, interogasi ketua suku ini baik-baik. Ayo pergi, pulang ke rumah. Tapi, mari kita pergi ke tempat kakak seperguruan dulu. Biarkan dia memeriksa kondisi aura jahat di dalam tubuhmu. Baiklah.
Untung saja aura jahatmu dihilangkan tepat waktu. Hanya ada kerusakan pada urat saraf dan tidak melukai organ dalammu. Begini saja, kalian menginaplah di sini 1 malam. Untuk observasi, Terima kasih, Tuan. malam ini kalian tidur di sini. Panggil aku jika butuh sesuatu. Di sini cuma ada 1 ranjang. Kalian berdua sudah menikah, kenapa harus pura-pura malu? Adik senior? Tubuh adik senior belum pulih sepenuhnya, jadi jangan terlalu kasar padanya. Hah? Kakak senior pergi dulu. Kalau begitu aku pergi mandi dulu ya. Pergilah. Aku harus memastikan kembali bekas luka di dadanya itu. Hua Tingcu, bekas luka di tubuhmu ini, bagaimana asalnya? Orang yang ada di mimpimu itu adalah aku. Kamu? Bagaimana kamu bisa tahu mimpiku? Akhirnya aku menemukanmu. Bagaimana kamu bisa tahu kalau orang di mimpi itu adalah aku? Apa jangan-jangan mimpi kita saling terhubung? Awalnya aku juga tidak tahu. Sampai mimpi semalam, aku bisa melihat wajahmu dengan sangat jelas, ditambah lagi dengan sikapmu setelah terbangun tadi. Jadi, aku mengira itu hanya mimpi. Tapi itu ternyata bukan sekadar mimpi biasa. Apa kamu tidak merasa senang? Senang kok. Bagaimana mungkin aku tidak senang? Akhirnya aku tahu. Siapa sebenarnya orang yang selama ini mempermainkanku? Lihat saja, hidupmu akan berakhir sulit nanti. Kalau begitu mari kita lihat. Seperti apa akhir hidupku nanti. Kenapa kamu tidak tidur lebih lama? Tidak bisa tidur? Sedang memikirkan. Bagaimana dengan pernikahan kita nanti? Apa? Pernikahan? Kamu lebih suka gaya tradisional Cina atau gaya barat? Masalah malapetaka itu belum selesai. Bagaimana jika tunggu sampai semua beres? Lagi pula, kakak seperguruan perempuanku belum pernah menemuimu. Kakak seperguruanmu? Apa kamu tahu? Kenapa kemampuan medis? Kakak seperguruan laki-lakiku sangat hebat. Kenapa? Itu karena sering dihajar kakak seperguruan perempuanku. Jadi terbiasa mengobati diri sendiri karena sering sakit. Kakak seperguruanmu? Dia sehebat itu? Bukan hanya sekadar hebat saja, tapi dialah yang terhebat di dunia. Jika benar-benar bertarung, bahkan guruku pun tidak bisa mengalahkannya. Apa kalian berdua sudah bangun? Waktunya terapi akupunktur. Berdasarkan apa yang kalian katakan, aura jahat pada papan nama leluhur, keluarga Huo, memang sengaja diletakkan oleh seseorang. Lalu jika orang itu ternyata masih hidup, maka ini berkaitan dengan malapetaka takdir kalian. Aku pasti akan menemukannya. Ya. Halo? Ayahmu telah tiada secara tragis, ibumu masuk penjara, dan keluargamu sudah hancur berantakan. Sementara orang yang bertanggung jawab malah hidup bahagia dan mesra dengan kekasihnya. Apa kamu bisa menahan diri? Siapa kamu? Sebenarnya kamu siapa? Aku adalah orang yang bisa membantumu membalaskan dendam. Tuan muda, ini gawat. Ada apa? Nyonya, terjadi sesuatu padanya. Maksudmu Lingxi? Pergi membantu keluarga Chen dan keluarga Chu untuk mengusir roh jahat? Benar. Lagi pula Nyonya, menggunakan namamu untuk meminta uang pada kedua keluarga itu. Mustahil. Lingxi bukan orang seperti itu. Selain itu, katanya setelah Nyonya pergi, situasi kedua keluarga itu malah semakin parah. Dan kudengar, Nyonya sekarang sedang berada di keluarga Huang. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Apa kamu yakin itu benar-benar Lingxi? Iya, Tuan muda. Aku sudah memperlihatkan foto Nyonya kepada mereka, dan mereka mengonfirmasi bahwa itu memang Nyonya. Seharusnya tidak seperti ini. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tuan Lingce, Presiden Huo, ada hal yang ingin kuminta bantuanmu? kita berdua tidak perlu bersikap segan begitu.
Begini akun WeChat guruku. Telah diretas, aku teringat bahwa Huo Group adalah perusahaan teknologi, jadi aku ingin mencarimu untuk membantu memulihkannya. Tenang saja. Ini masalah kecil. Tuan Muda, apa menurutmu hal ini sedikit terlalu kebetulan? Kita pergi ke keluarga Huang untuk memeriksanya dulu. Keluarga Huang. Yang dikatakan guru seharusnya di sini, kan? Aduh, Anda pasti Nyonya Presiden Huo kan? Iya, itu saya. Tapi, Semua orang bilang Nyonya Presiden Huo itu muda dan cantik, ternyata memang sangat mempesona. ya, aku datang ke sini untuk... Ling Si, Presiden Huo, Anda datang kemari, kok tidak bilang-bilang dulu? Kenapa kamu ada di sini? apa yang sedang kamu lakukan di sini? Ada apa, Presiden Huo? Istri Anda ini saya yang sengaja mengundangnya untuk datang melihat rumah ini. Jangan terlalu emosi begitu dong. Apa yang sudah kukatakan padamu sebelumnya? Aku ke sini karena guru yang memintaku datang. Dia mengirimiku pesan WeChat dan memintaku datang ke sini. Kalau tidak percaya, lihat ini. Guru, Akun WeChat itu sudah dibajak. Dia hanya ingin menemui kalian dan meminta tolong untuk memulihkannya. Jian Ziyi. Apakah uang yang biasanya kuberikan padamu masih kurang banyak? Atau mungkin, kamu merasa masalah aula leluhur keluarga Huo itu kurang membuat malu? Huo Tingchu. Bagaimana bisa kamu menjadi seperti ini? Asisten spesial Jiang. Bawa istriku pulang sekarang. Tanpa izinku, dia tidak boleh melangkah keluar rumah. Ini adalah peringatan untukmu. Jika ada hari esok seperti ini lagi, pergilah selamanya dari keluarga Huo. Huo Tingchu. Apa kamu mau bercerai denganku? Bukan. Ling Si, kamu kenapa? Jangan menangis. Sini. Sudahlah, jangan menangis. Jangan menangis lagi. Baiklah, baik. Tenang ya. Tidak apa-apa. Ayo katakan. Apa yang terjadi? Kakak seperguruan. Huo Tingchu pria brengsek itu, dia ingin menceraikanku. Dia. Cerai? Bagaimana bisa jadi begini? Sini, ceritakan pada kakak seperguruan dari awal. Kira-kira begitulah kejadiannya. Maksudmu, guru mengirim pesan WeChat menyuruhmu pergi? Iya. Adik senior, mungkinkah kamu telah salah paham pada Presiden Huo? Hah, benar kan? Jika ada kesalahpahaman harus dikomunikasikan? Bukankah cukup dengan menelpon saja? Benar kan? Kakak senior. Bukan begitu. Kakak seperguruan dia menindasku. Maksudku bukan begitu. Aku... Yang Lingce. Apa kamu mau aku habisi? Ya, tentu saja. Apa yang kakak senior katakan memang benar? Baik, baik. Saya pasti akan melakukannya. Sampai jumpa, kakak senior. Anda matikan saja dulu teleponnya. Bukan. Bukan begitu? Bukan itu maksud saya. Maksud saya, Anda tutup saja teleponnya terlebih dahulu. Adik senior, kamu benar-benar tidak adil. Maksudku adalah Presiden Huo dia. Jangan sebut dia di depanku. Menyebut namanya saja membuat dadaku sakit. Kalau begitu, biarkan kakak seperguruan mengobatimu. Minggir sana. Ada apa? Berikan aku 1 set jarum. Jarum ini akan kugunakan untuk keperluan penting. Mau beri atau tidak? Kalau tidak diberi, aku akan mengadu pada kakak senior. Iya, aku berikan. Aku berikan? Apa boleh buat? Emas, perak, giok, atau baja? Kamu mau yang mana? Nah, hanya untuk menusuk boneka voodoo. Aku sudah memeriksa kontrak kali ini. Menurutku, Anda kenapa? Rasakan akibatnya. Ayo cepat lepaskan. Ayo segera lepaskan. tidak apa-apa. Kita bicarakan soal kontraknya nanti saja. Baik, Pak. Tuan, mengenai tuan muda kita, apakah dia masih terpengaruh oleh hawa jahat? Dia sangat sehat.
Lalu, kenapa dia bisa? Memeriksakan diri ke dokter ya kakak seperguruan? Ini kembalikan padamu. Nyonya, Lingxi, aku, Dasar pria brengsek. Tiada sajalah kau. Tuan Muda. Empa. Kamu sekarang sudah tahu kan? Beraninya kamu masih memprovokasinya? Aku sudah tahu dia akan melakukan hal ini. Mana mungkin aku tidak siap? Apa kamu yakin ingin melakukannya seperti ini? Apa kamu yakin adik senior bisa bersandiwara? Tujuan orang itu, jelas sekali adalah untuk memisahkan kita. Jika kali ini kita tidak berakting, maka di waktu yang akan datang, belum tentu ada lagi kesempatan sebaik ini. Harus menangkapnya keluar, sebelum dia menyadarinya. Kamu harus bergegas. Jika pihak lawan menggunakan cara lain untuk memisahkan kalian, lalu saat petaka takdir kalian tiba, maka tidak akan ada jalan untuk menghindar lagi. Bagus sekali. Sekarang di 4 provinsi Jiangnan, seluruh kalangan orang kaya sudah tahu bahwa Huo Tingchu ingin bercerai karena istrinya diam-diam pergi membantu orang melihat Feng Shui. Itulah alasannya. Sebenarnya, aku sudah menyiapkan cara lain, tapi tidak sangka 2 orang bodoh itu bahkan tidak bisa menandingi satu seranganku. Ingat ya, Lingxi, aku ingin dia tetap ada. Kamu bisa bersabar, tapi aku tidak. Jianzi, aku akan membuatmu menyesal. Telah dilahirkan ke dunia ini. Kakak seperguruan, menurutmu, jika Huo Tingchu tidak datang mencariku, saat aku menghadapi masa ujian nanti, apakah aku akan tiada? Tidak. Hati dan pikirannya penuh denganmu. Dia pasti akan datang mencarimu. Hanya saja, bukan sekarang. Jika dia peduli padaku, dia tidak akan memperlakukanku seperti ini. Aku tidak peduli dia mencariku atau tidak. Aku cuma takut tiada saja. Siapa yang akan percaya ucapanmu itu? Guru belakangan ini sangat aneh. Pesannya selalu membingungkan. Kakak seperguruan, lihat ini. Bukankah Pak Tua itu memang selalu begitu? Kalau tidak mau lihat ya sudah. Kakak seperguruan? Toh kamu juga tidak mau melihatnya. Kakak seperguruan, aku ada urusan, mau pergi sebentar. Cep, cepatlah kembali. Ya, aku tahu. Kakak seperguruan, sampai jumpa. Anak ini? Guru belakangan ini sangat aneh. Pesannya selalu begitu membingungkan. Tunggu dulu. Gawat. Aku benarkan. Benar sekali. Ternyata benar kamu. Gara-gara kamu, aku dibentak habis-habisan oleh Huo Tingchu dengan sangat kejam. Ini? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Baguslah kamu datang. Aku justru takut kalau kamu tidak datang. Beraninya kamu menggunakan trik kotor di hadapan aku. Keluarlah. Cermin pencari jiwa. Jianzi, akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Bagian kontrak ini sudah oke. Baik. Tuan Muda, Anda kenapa? Tidak apa-apa. Hanya saja hatiku merasa tidak tenang. Ada perasaan buruk tentang sesuatu. Di mana ini? Yo, kamu sudah bangun? Ternyata kamu. Benar sekali. Apa kamu terkejut? Tidak menyangka, kan? Jangan meronta lagi. Aku sudah memberimu air jimat ungu. Setidaknya dalam waktu 48 jam, kamu tidak akan bisa menggunakan ilmu gaibmu. Kamu. Bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Juga soal cermin Shen Huang dan teknik mengubah wajah? Apa ada orang lain di belakangmu? Tepat sekali. Coba tebak lagi. Masalah keluarga Huo dan aula leluhur keluarga Huo itu, apa kamu juga yang menyebarkannya? Waktu itu kamu juga ada di sana. Kamu berpura-pura menjadi diriku, berkeliaran di keluarga-keluarga besar, dan membuat Huo Tingchu marah kepadaku. Apa kamu ingin membuat kami bercerai? Perceraian? Takdir kematian. Orang yang ada di belakangmu itu ingin menyingkirkan keluarga Huo. Ternyata kamu jauh lebih pintar daripada kelihatannya.
Tapi kalaupun tahu, lalu memangnya kenapa? Jianzi, hari ini aku akan membuatmu merasakan apa itu penderitaan yang lebih buruk daripada ketiadaan itu sendiri. Tunggu sebentar. Boleh aku menceritakan sebuah kisah padamu? Mungkin setelah mendengarnya, kamu tidak akan begitu membenciku lagi. Mau mengulur waktu? Jangan harap. Apa? Lingxi menghilang. Waktu itu kamu yang menjamin bahwa dia akan benar-benar aman bersamamu, hingga membuatku tenang saat mencarinya. Presiden Huo, tenanglah dulu. Sekarang kabarnya tidak menentu. Bagaimana bisa aku tidak panik? Aku punya satu cara. Tapi, Sudah dalam keadaan seperti ini, kamu masih saja bicara terbata-bata. Katakan, sebenarnya, itu adalah kamu dan aku. Tak akan bisa menghindari penderitaan fisik yang berat. aku, Huo Tingchu, sepanjang hidupku, rintangan besar apa yang belum pernah kulihat, penderitaan fisik seperti itu bukan apa-apa bagiku. Baiklah. Asal kamu sudah siap mental saja. Hei, Kakak senior? Aku membuat adik senior menghilang. Apa maksudnya? Diterima saja. Apa? Kamu? Nyonya? Anda? Halo kakak senior. di mana Lingxi? Kakak senior, dengarkan aku dulu. Masalahnya Aku tanya padamu. Di mana Lingxi? hilang. Adik seperguruanku yang aku jaga dengan penuh perhatian, dan aku rawat dengan sangat hati-hati, bahkan kulitnya pun tidak pernah lecet sedikit pun. Baru sebulan turun gunung, tapi kamu sudah membuatnya hilang? Ya? Kakak senior, aku salah. Aku benar-benar salah. Kamu tidak salah. Kamu sangat hebat. Siapa kamu? Aku adalah suami sah Lingxi, Huo Tingchu. Jadi kamu Huo Tingchu, suami sah? Beginikah caramu menjaga adik seperguruanku? Memang ini salahku. Tapi yang terpenting sekarang adalah menemukan Lingxi terlebih dahulu, bukan begitu? Benar kakak senior. Keselamatan adik seperguruanku adalah yang utama. Setelah aku menemukannya, aku akan buat perhitungan dengan kalian. Anda, kakak senior, bagaimana rencana Anda mencari Lingxi? Mengandalkan pendengaran, Hah? tubuh fisiknya sekarang sudah mencapai tingkat suci. Tahukah Anda siapa orang terakhir yang mencapai tingkat suci? Siapa? Neza. Apa? Kakak senior, tadi aku takut sekali. Anak pintar. Selama ada kakak senior di sini, tidak akan ada yang berani menyentuhmu. Kakak senior, ini sangat sakit sekali. Mereka berniat melakukan hal tidak senonoh padaku. Untung saja kamu datang tepat waktu. Semua ini perbuatan mereka? Kamu tunggu di sini. Kakak senior akan membuat perhitungan untukmu. Sedang apa memegang pisau itu? Apa yang ingin kamu lakukan? Ini semua salah paham. Memang kamu yang telah membawa pergi adik seperguruanku. Ah, sepasang tangan halus yang sangat cantik ini. Sayang sekali, jemari ini telah patah. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu tiada secepat itu. Penderitaan yang dialami adik seperguruanku, aku ingin kamu merasakannya juga tanpa terkecuali. Aku datang terlambat. Maafkan aku, Lingxi. Untuk apa kamu datang ke sini? Aku tidak sengaja. Aku hanya ingin memancing orang yang ada di balik semua ini. Maafkan aku, Lingxi.
Apa kamu punya pesan terakhir? Aku mengaku kalah, tapi bisakah demi anak ini, kalian kabulkan satu permintaanku? Ibu, Kamu baru berumur 24 tahun? Dari mana asalnya anak itu? Benarkah? Aku perlihatkan pada kalian. Biar ku perlihatkan pada kalian. Wanita bodoh, kalian tertipu. Kakak senior itu jimat perpindahan. hawa di luar terasa tidak beres. Apa yang terjadi? Ajal kutukanku telah tiba. Apa jangan-jangan Jian Xiqiao adalah malapetaka takdirmu? Tapi ini tidak benar. Guru bilang, malapetaka takdirmu seharusnya dialami bersama dengan bocah ini. Makanya aku bilang ini sangat aneh. Apa mungkin saja malapetaka takdir ini bukan milikmu? Apa kamu masih ingat hal yang pernah ditanyakan asisten spesial Jiang sebelumnya? Maksudmu? Jianzi, kamu pasti tidak menyangka aku masih bisa keluar dalam keadaan hidup, kan? Ah, Kesengsaraanku sudah hilang. Ternyata, kesengsaraan takdir ini hanya ditujukan padaku saja. Tetapi, karena dia berpura-pura menjadi aku dan menipu keluarga-keluarga besar, dia yang akhirnya menanggung kesengsaraan itu demi aku. Asisten spesial Jiang, segera pergi ke lokasi kejadian kecelakaan untuk menyelidikinya, dan pastikan ponselnya dibawa kembali. Adik senior, ini adalah pil emas yang disiapkan oleh guru saat melatih fisikku. Efek pemulihannya sangat baik. Makanlah, lalu mari kita pulang. Ya. Wah, dalam waktu kurang dari 1 jam saja, bekas luka di tubuhku sudah menghilang sepenuhnya. Luar biasa sekali. Lantas menurutmu, selama bertahun-tahun ini kakak perguruanmu bertahan hidup dengan cara apa? Tuan Muda, lokasi kejadian kecelakaan sudah ditemukan. Jian Xiqiao sudah tidak terlihat seperti manusia lagi. Pantas saja. Apa ponselnya sudah ketemu? Sudah ketemu. Kami menemukan ponselnya di lokasi kejadian, dan juga mendapati belakangan ini dia sering sekali menghubungi sebuah nomor misterius. Pasti ada orang lain di balik semua ini. Oh, aku ingat sekarang. Dia pernah berkata bahwa sosok di balik itu adalah orang yang memberi energi negatif pada papan arwah keluarga Huo. Waktu itu, Apa dia benar-benar mengatakannya? iya. Di tangannya juga ada beberapa alat pusaka dan segel militer. Itu sebabnya aku sempat terpedaya. Sepertinya, jika kita ingin memancing ikan besar ini muncul, kita harus bersandiwara sekali lagi. Hei, tunggu dulu. Apa maksudmu dengan bersandiwara sekali lagi? Aku bersalah. Di masa mendatang, aku tidak akan merahasiakan apapun lagi darimu. Jadi, kalian berdua sudah lama tahu tentang seseorang yang menyamar sebagai adik senior ini, tapi tidak memberitahuku? Tak mau dengar, tak mau dengar. Ocehanmu hanya omong kosong belaka. Kami benar-benar melakukan ini demi kebaikanmu. Saat itu aku tidak tahu, Nyonya Huang berada di pihak mana, aku tidak bisa menjelaskannya, aku tidak ingin bercerai, dan tidak ingin siapapun memisahkan kita. Bicaramu manis sekali. Kamu tidak mau cerai dariku? Bukankah karena takut tidak ada yang akan menanggung kesengsaraan bersamamu? Bukan sekadar menanggung kesengsaraan, kamu adalah hadiah terbaik yang Tuhan berikan kepadaku. Aku tidak mengerti cinta, dan tidak tahu cara untuk mencintai. Namun karenamu, aku memahaminya secara alami. Inilah saatnya untuk menguji hasil dari latihanku belakangan ini. Kamu mau apa? Aku? Semua yang kukatakan adalah kejujuran. Kakak seperguruanku bilang, mulut pria adalah kebohongan belaka. Sepertinya aku sudah terbiasa denganmu. Oh, tidak. Sepertinya aku sudah jatuh cinta padamu. Dasar pembohong besar. Di antara kita juga tidak ada hubungan yang istimewa, mana mungkin aku mempercayaimu? Begitu juga denganku. Tadi saat aku hampir kehilanganmu baru kusadari, mungkin inilah yang disebut cinta yang muncul tanpa disadari, namun tumbuh semakin dalam. Geli sekali. Percaya tidak? Aku
Kita coba saja baru ketahuan. Menyebalkan. Kakak senior, kamu jangan bikin ribut. Cara begini bisa merenggut nyawa seseorang. Minggir kamu. Lihat saja. Aku akan memberi pelajaran pada si brengsek marga Huo itu. Aduh, kamu ini apa-apaan sih? Mereka berdua itu saling mencintai. Omong kosong saling mencintai apa? Ada suara ribut apa di luar? Aku sudah susah payah menyelamatkan adik seperguruan, malah dibuat kacau olehnya. Bicara lagi. Sekalian aku habisi kamu. Huo Tingcu, kamu cepat lari. Si naga betina itu dia. Kakak senior, jangan. Aku salah. Huo. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup. Namaku Ling Zhao jika sampai... Kakak senior. Kakak senior? Kakak? Berhenti ribut dulu. Ada telepon dari Jian Xiqiao. Kakak senior, apa yang sedang kamu lakukan? Dia sedang menirukan suara Jian Xiqiao saat berbicara. Kenapa lama sekali baru menjawab telepon? Jian Ziyi, sekarang ada di tanganku. Aku akan mengirimkan alamat padamu. Bawakan orang itu kepadaku. Alamatnya sudah sampai. Dia itu terlalu berhati-hati. Jika kita membawa terlalu banyak orang, itu akan membuat lawan waspada. Akan sulit untuk menangkapnya saat itu nanti. Kalau tidak, mari kita bersandiwara. Apa? Ingin berkelahi ya? Kakak senior. Adik senior, bukannya senior ingin mengkritikmu? Tapi dengan kemampuan aktingmu ini, lupakan sajalah. Kalau bukan karena itu, kami tidak akan menyembunyikan masalah terakhir kali darimu. Aduh, meskipun aku tidak bisa, tapi kan ada kakak senior. Sebelum dia memulai jalan spiritual, dia adalah lulusan sekolah akting. Hah? Lihat apa? Aku lulusan Beijing Film Academy. Memangnya tidak boleh? Aduh, oh iya, ada sesuatu yang bisa kita gunakan. Ya, apakah pakaian Jian Xiqiao masih ada? Sepertinya kakak senior bisa menggunakannya. Aku sudah menunggu saat ini. Menunggu selama 15 tahun. Lingxi, melihat paman guru, apakah kamu terkejut? Hahaha. Paman guru? Kenapa itu harus kamu? Kakak seperguruan tertua. Sudah 10 tahun berlalu sejak kematian adik seperguruan. Ini waktunya untuk mencari seseorang yang akan menjadi pewaris kemampuannya. Menurutku, gadis bernama Lingxi ini cukup bagus. Kakak seperguruan. Bagaimana kalau kali ini kamu biarkan aku yang mengambilnya? Tidak bisa. Keinginanmu untuk mengambil Lingxi pasti memiliki niat buruk di baliknya. Mengenai kematian adik seperguruan, kamu harus menjelaskannya padaku dengan jelas. Kalau tidak, jangan harap bisa membawa pergi Lingxi. Dasar pria tua. Tunggu saja balasanku. Tubuh surgawi murni milik gadis ini, aku harus mendapatkannya. Pria tua itu merasa sudah sangat teliti, ternyata akhirnya dia gagal memperhitungkan kalau murid kesayangannya pada akhirnya jatuh ke tanganku juga. Kenapa kamu tega melakukan ini? Lingxi, tahukah kamu bahwa paman guru sangat iri padamu? Jika aku mendapatkan tubuh surgawimu, dalam 10 tahun ke depan, aku bisa naik ke tingkat lebih tinggi dan menjadi dewa. Jadi, semua ini sudah menjadi bagian dari rencanamu? Tepat sekali. Aku yang memberitahu keluarga Jian bahwa kutukan maut itu hanyalah palsu. Aku juga yang memberitahu Huo Ye Sampah itu untuk menggunakan aura jahat dari papan nisan keluarga Huo demi menghabisi nyawa Huo Tingchu. Dulu, akulah orang yang membantu keluarga Jian mencuri keberuntungan, dan orang yang menaruh aura jahat pada papan nisan keluarga Huo adalah aku juga. Tapi keluarga Huo itu tidak bersalah. Mengapa kamu melakukan hal itu padanya? Tidak bersalah? Leluhur keluarga Huo adalah murid kedua dari kakak seperguruan. Dulu, jika dia tidak suka mencampuri urusanku, aku sudah lama mendapatkan tubuh surgawi itu. Dan tidak akan membiarkan si tua Wu Chen mendapatkan keberuntungan ini. Jadi, leluhur keluarga Huo yang tiba-tiba tiada itu adalah ulah kejammu? Tentu saja. Sebagai imbalannya,
keturunannya, sudah sepantasnya aku beri perhatian khusus. Lingxi, paman guru melakukan semua ini hanya demi dirimu saja. Sayang sekali, kamu ini ternyata sangat beruntung. Tapi, langit tampaknya masih punya mata. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kali ini terlalu mengganggu. Tenang saja, setelah paman guru mendapatkan tubuh suci ini, dia akan membuatmu pergi dengan tenang. Tunggu. Kamu bukan Lingxi. Kamu adalah Ling Zhao. Pantas saja kalian harus menghadapi bencana ini bersama. Ternyata perasaan itu memiliki ikatan takdir seperti ini. Dendam ini harus kubalas. Ini semua salahku. Andai saja bukan karena aku, mungkin. Namun yang membuatku bersyukur adalah karena kejadian ini, aku bisa mengenalmu. Itu. Kita harus selesaikan urusan ini. Dasar orang tua tidak tahu malu. Lihat saja, aku akan menghabisi dia hari ini. Panggil lebih banyak orang untuk berjaga-jaga. Jika tidak ada kejutan, maka Dawes King Tian ini adalah orang yang mencelakaiku dan Lingxi dengan nasib buruk ini. Baik, Tuan. Akhirnya segalanya akan segera membaik. Huo Tingchu, bersiaplah untuk kalah. Kamu bukan Lingxi, ternyata kamu Ling Zhao. Kamu adalah Ling Zhao. Sepertinya Anda, Pak Tua, belum pikun juga ya? Pak Tua, senjata sakti Anda ini cukup berguna juga. Kalian berani bekerja sama untuk menipuku. Hei. Apa yang kau maksud dengan menipu? Ini namanya kejahatan selalu kalah oleh kebenaran. Kalian pikir dengan begini, bisa menangkapku? Jangan bermimpi. Hati-hati, gedungnya runtuh. Kena tipu kan? Ayo, coba saja lakukan segel tangan itu lagi. Bagaimanapun juga, aku ini paman guru kalian. Orang sepertimu mana pantas? Sudah selesai. Selanjutnya, selama jarum perak ini tidak lepas, dia tidak akan sadarkan diri. Adik senior, aku dan kakak seperguruanmu akan segera membawa orang ini kembali untuk menemui guru. Setelah masalah ini selesai ditangani, kamu tidak perlu lagi merasa khawatir tentang kutukan maut itu. Iya. Kami pergi dulu. Tak disangka, semuanya berjalan begitu lancar. Ayo kita juga pergi. Ada apa? Ada yang salah. Kita jelas-jelas sudah menangkap pendeta King Tian. Tapi kenapa jadi seperti ini? Jangan khawatir dulu. Sebenarnya apa yang terjadi? Kutukan maut kita sudah dimulai. Apa? Huo Tingchu, hati-hati. Huo Tingchu, aku akan menghabisimu. Huo Tingchu. Huo Tingchu, apakah kamu tahu demi menantikan hari ini, berapa lama aku telah menunggu? Aku tahu, kamu punya ilmu sihir yang aneh, tapi aku sarankan padamu, jangan bertindak gegabah. Ini air jimat ungu. Khasiat air jimat ungunya belum hilang. Cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Pergi? Mau pergi kemana? Jianzi, setelah aku meninggalkan keluarga Huo, aku memelihara beberapa ekor anjing liar. Setiap hari mereka tidak pernah merasa kenyang. Jika kamu pergi, mereka akan berpesta pora memakan daging. Hahaha. Mengerti maksudku? Huo Ye, lepaskan Huo Tingchu, dan aku akan membiarkanmu kembali ke keluarga Huo. Kamu pikir aku akan mempercayaimu? Aku sudah lama bosan hidup. Sekarang bisa membawa kalian pergi bersamaku ke alam baka. Aku sangat merasa senang. Ayo, tunjukkan padaku ilmu sihirmu itu. Sebelum aku tiada, buatlah aku terkesan. Ayo cepat. Ternyata tidak ada apa-apanya. Sungguh mengecewakan. Huo Tingchu. Lanjutkan. Kalau tidak dilanjutkan, aku akan memberinya satu tusukan lagi. Berhenti.
Kubilang berhenti. Kau pikir kau bisa memerintahku untuk berhenti begitu saja? Tentu saja aku tidak mau. Bukankah kau ingin melihat ilmu sihirku? Asal kau tidak menyesal nanti. Teknik penarik darah dapat memecahkan semua segel. Tapi harganya adalah setelah menggunakan ilmu ini, tenagamu akan terkuras habis dan nyawamu akan terancam tiada. Apa yang kau lakukan? Hei, kuberitahu padamu, cepat berhenti. Jika itu orang biasa, dengan transfusi, mungkin masih ada harapan kecil untuk bertahan. Tetapi karena kondisi tubuhmu sangat istimewa, begitu ilmu ini digunakan, itu berarti kau akan segera tiada. Teknik penarik darah. Hancurkan. Apa aku sudah tiada? Muridku yang konyol, kenapa bicara seperti itu? Bukankah gurumu masih ada di sini? Itu benar. Adik senior, kamu sudah tidak apa-apa sekarang. Hanya saja, aliran darahmu masih agak lemah. Nanti aku akan membantumu memulihkan kondisi tubuhmu dengan akupunktur. Guru, di mana Tingcu? Bagaimana keadaannya? Dia Kalian, apa maksud kalian? Cepat beritahu aku. Di mana Huo Tingcu? adik senior, jangan panik dulu. Dia sudah pulang dari rumah sakit. Setelah kesehatanmu membaik, kamu akan bisa menemuinya. Benar, adik senior. Dia sedang sibuk di kantornya. Dia menerima begitu banyak tusukan. Bagaimana mungkin bisa pulang dari rumah sakit begitu saja? Aku mau menemuinya. Aku harus menemuinya. Adik senior, tenanglah dulu, oke? Ling Zhao, bagaimana jika katakan saja yang sejujurnya? Huo Tingcu. Huo Tingcu? Huo Tingcu. Huo Tingcu. Huo Tingcu. Huo Tingcu. Huo Tingcu. Hapus air matamu. Mengapa melihatku seperti itu? Kau pikir aku sudah tiada? Aku sedang luka. Aku tidak peduli. Dasar kamu pria tidak berperasaan. Kupikir kau benar-benar sudah tiada. Keluarga Huo begitu besar, tentu saja memiliki bank darah sendiri. Lalu kenapa? Mereka semua membohongiku. Kalian merahasiakannya dariku. Kalian semua, tidak ada satupun yang orang baik. Hei, dasar kau murid yang tak tahu terima kasih. Aku sudah bilang dia tidak apa-apa. Tapi kamu saja yang tidak percaya. Benar, kesalahan ini kami tidak ingin menanggungnya. Jelaskan padaku sekarang, apa yang sebenarnya terjadi? Tadinya aku ingin memberimu sebuah kejutan. Tidak disangka, kamu begitu panik. Kejutan apa? Bukankah kau bilang, aku berhutang banyak padamu? Tunggu aku. Mulai sekarang aku akan menebus semuanya. Maukah kau menikah denganku?